Karena kan nih pasien udah nggak bisa bicara. Kita yang istilahnya jadi suara buat mereka. Kita kenalin tanda-tanda kekerasan, kita lihat nih dari perubahan tubuhnya ini sudah meninggal berapa lama. Terus ya saya senang gitu karena ilmu kedokteran itu bisa diterapkan untuk kepentingan peradilan. Ya rasa takut itu ya wajar, rasa ya sedih gitu, apalagi misalkan korbannya anak-anak gitu kan juga ya wajar sih gitu, tapi ya kita ingat aja ya tugas kita ya memberi keadilan buat mereka. Itu misalkan saya harus nangani korban anak-anak, apalagi sudah jelas di tubuh anak ini ada tanda tidak pidana dan saya tahu pelakunya adalah orang terdekat, kayak penemuan benda asing di dalam perut. Tapi misalkan saya ketemu ada jarum atau ada ya benda yang nggak wajar lah di perutnya ini. Terus tiba-tiba anaknya nangis gitu. Kok tumben ngeliat Tante Stefani kok nangis, kenapa? Enggak, itu ada adiknya serem banget. Dan memang sebelum itu saya lagi nangani jenazah bayi yang digugurkan paksa sama ibunya. Ternyata tapaknya itu dari dalam mobil saya keluar. Dan mobil saya semalaman dikunci. Sadar nggak sih, ini kita syuting malam Jumat, hampir malam. Kita buktikan. Oke, Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategi Sehari Bangsa. Saya kali ini ditemani oleh Mas Bayu, dan kali ini kita nggak ngomongin politik nih, kita belok dikit soal kedokteran. Bintang tamu kita Dr. Stefani Anindita. Ya, halo Mas. Ngeri, soalnya ceritanya kayak bakal ngeri. Ini lebih ngeri daripada kondisi bangsa sekarang. Makanya, gue sampai grogi deh mau Tapi sebelum itu, kesibukan sekarang apa nih? Enggak, lu jangan sekalian cari berita lu. Gue bukan melakukan kriminal lagi nih. Tapi masih inget-inget lah soal otopsi dan forensik lah. Iya. Sekarang lagi sibuk apa? Kok sekarang saya fokus di mengajar. Jadi saya dosen tidak tetap di FK UKDW. Sama sedang ya ngasih pelatihan juga ke dokter-dokter gitu tentang penanganan korban hidup mati, terus juga pengenalan tindak pidana itu ke dokter-dokter di IGD, tapi biasanya secara online di Dokuiti. Ya. Kalau menangani mayat ya? Oh ya. Nah, mungkin kasih tahu dulu, Dr. Stefani ini siapa sih kan? Stefani ini dokter forensik dan otopsi. Tapi kontennya kadang-kadang soal mistis juga nih. Iya. Ada yang bisa dijelasin medis, ada yang enggak. Oh, gitu. Kayak waktu itu gue ngeliat yang itu, yang vampir. Oh ya. Karena gue baca-baca juga kantor gue, Dr. Stefani Anindita terkenal karena konten mistis, bukan forensiknya. Padahal cuma sharing pengalaman kok yang ternyata lebih dicari yang itu, pengalaman pribadinya saya. Nah, sebenarnya awal mulanya kayak gimana sih, Dok? Dari awal itu pada akhirnya kok terjun di dunia yang menurut saya serem nih. Ya. Gitu. Itu gimana sih sebenarnya? Oh, waktu menjadi dokter forensik? Iya. Itu kan saya ngeliat tuh ada beberapa spesialis yang saya perhatikan. Forensik ini yang pasiennya nggak bisa bohong dan mereka paling tenang, nggak pernah protes. Ya kalau protes kabur gitu kan. Enggak sih, tapi karena waktu itu pas lagi kuliah sebelum masuk koas kan dikasih kuliah waktu itu sama Dr. Slamet Purnomo sama Dr. Arief Wahyono. Saya tertarik nih karena kan nih pasien udah nggak bisa bicara. Kita yang istilahnya jadi suara buat mereka. Kita kenalin tanda-tanda kekerasan, kita lihat nih dari perubahan tubuhnya ini sudah meninggal berapa lama. Terus ya saya senang gitu karena ilmu kedokteran itu bisa diterapkan untuk kepentingan peradilan. Itu yang buat saya mulai tertarik ke forensik. Tapi maksudnya apa? Saya juga ada kenalan juga soal dokter forensik. Kayak dulu kan Dokter Munif
Ya, Dr. Monim Idris almarhum. Forensik yang Polda Jateng siapa? Dr. Hasri. Ya. Walaupun dia udah jelasin detail ya kan wawancara, nggak ngerti juga. Sebenarnya prinsip forensik itu gimana sih? Kita misalnya mayat pria nih, kita harus menangani yang wanita, dokter perempuan harus yang mayat perempuan atau dokter yang laki-laki itu gimana? Kayak pasien hidup aja sih Mas, jadi nggak ada aturan kita harus, misalkan saat itu adanya dokter laki-laki, ada dokter perempuan, ya semua kita nggak boleh pilih-pilih pasien. Oh gitu. Apalagi kan dokter forensik dibandingkan spesialis lain juga jumlahnya masih belum terlalu banyak, bisa dikatakan paling sedikit. Belum banyak peminatnya. Gak bisa nih, lu milih mayat yang cakep doang nggak? Gak bisa lu. Ngomong soal pengalaman teman kita cuma takut aja. Terkadang juga apa? Misalnya ada mayat lah gitu. Polisi pun sebenarnya takut mau untuk misalnya ngegotong tuh sebenarnya ada juga yang takut. Gitu. Pasti rasa, apalagi pas pertama kali gitu ya ngelihat jenazah dalam keadaan yang kadang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, ya rasa lah, dalam tanda kutip lah. Ya rasa takut itu ya wajar, rasa ya sedih gitu, apalagi misalkan korbannya anak-anak gitu kan juga ya wajar sih itu, tapi ya kita ingat aja ya tugas kita ya memberi keadilan buat mereka gitu. Jadi ya kuat-kuatin hati, ingat kita punya niat baik dan lakuin aja apa yang kita bisa sesuai kewenangan kita. Lu dulu kalau waktu film gimana sih? Lihat banget. Kalau gua lama-lama aduh ngeri juga ya. Baik gua pindah aja dah. Enggak, kalau gue sih intinya menghindari disuruh ke RSCM malam aja. Udah. Kalau dulu Pak itu sama antara liputan sama konten uji nyali. Tapi pasti kalau lihat jaga nih, lihat aja sendiri Mas. Tapi ada pengalaman juga kesulitan untuk forensik atau otopsi jenazah gitu. Kalau otopsi sih enggak, cuman kadang-kadang kalau ya tadi saya kan paling ya dek itu misalkan saya harus nangani korban anak-anak. Apalagi sudah jelas di tubuh anak ini ada tanda tidak pidana dan saya tahu pelakunya adalah orang terdekat. Jadi waktu saya tahunya untuk korban tuh apa pelakunya tuh? Sebelumnya ya misalkan sudah ketahuan pelakunya, pasti kan saya koordinasi dulu sama penyidik. Saya nanya ini kronologisnya seperti apa. Penyidik kadang cuma bisa bilang sementara ini yang kami tahu korban ini dianiaya oleh ibu kandungnya gitu. Dan itu ya kadang-kadang susah gitu, apalagi waktu saya ngeliat jenazahnya. Ya saya ngebayangin anak ini tuh badannya kecil banget loh gitu, umurnya juga masih belum ada 10 tahun. Kok ya tega gitu. Kesalahan apa sih yang membuat ya anak ini harus menghadapin kesakitan kayak gini gitu. Apalagi kan saya tahu misalkan luka-lukanya di mana, anak ini pasti meninggalnya tuh dia kesakitan banget gitu. Ya paling saya ngerasa nggak kuat kalau korbannya anak-anak gitu Mas. Kasus pertama yang ditangani apa tuh? Waktu itu meninggal tenggelam dan sudah antara 3 sampai 5 hari. Jadi sudah gembung. Oh, tidak membusuk, iya. Berarti itu udah berhari-hari di dalam air lah. Iya. Itu gimana sih? Misalnya kalau korban tenggelam kan ada juga yang dibunuh ya, maksudnya dibuang lah gitu. Di Atma sama yang bunuh diri atau yang kepleset lah. Oh ya. Gimana cara misalnya? Dari pemeriksaan luar, kadang-kadang kan ada luka-luka yang nggak wajar nih. Kalau kayak lecet-lecet, memar gitu, kita lihat nih letaknya di mana. Misalkan dianya di sungai yang banyak batu-batunya, pasti kan yang kena tuh wajah, tangan, pokoknya nggak dilindungin pakaian. Tapi misalkan ada luka-luka di daerah yang tersembunyi pakaian, apalagi lukanya tuh kekerasan tajam, kan nggak mungkin gitu, kena ya kecil kemungkinannya lah benda-benda di sungai itu permukaannya tajam. Apalagi lukanya itu mematikan, kita tahu ini pasti ya ada kemungkinan ini mematikan lah gitu. Baru kita curiga ke tindak pidana. Kita jelaskan ke penyidik, ini ada indikasi korban ini sempat mengalami penganiayaan atau luka-luka ini kecil kemungkinannya kalau korban ini kena di sungai gitu. Dan nanti tapi kalau sebab kematiannya tetap harus otopsi. Oh, oke. Tapi kalau yang badannya terpisah itu mutilasi atau apalah itu? Ya. Atau kecelakaan kereta terus kepalanya kemana? Oh iya. Aduh. Ya itu beberapa kali sih ya orang yang entah sengaja atau enggak menabrakkan diri ke kereta saya pernah dapat. Dan memang keadaannya sudah hancur.
Dan kadang-kadang kita melarang, ya nggak menyarankan keluarga untuk melihat. Karena ya sebisa mungkin kita rapikan, kita jahit lagi gitu. Tapi kan terbatas gitu, nggak bisa utuh seperti sedia kala. Apalagi kalau ada bagian tubuhnya yang hilang. Ya kita bilang ke keluarga, ya misalkan sudah yakin gitu, baiknya jangan dilihat. Karena kita berharap kenangan terakhir keluarga ini kepada si almarhum pada saat sedang sehat. Gitu. Dalam tanda kutip ini dalam kondisi tidak masih layak bagus. untuk dilihat, Ya, kan gitu. Disarankan untuk tidak gitu. Apalagi kalau memang sudah jelas nggak bisa lagi diidentifikasi secara visual. Nah, tadi itu kan ada yang bisa dijelaskan secara medis dan ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak itu yang kayak gimana tuh? Kayak penemuan benda asing di dalam perut. Tapi misalkan saya ketemu ada jarum atau ada ya benda yang nggak wajar lah di perutnya ini. Nah itu saya nggak tahu. Saya coba tidak perut gitu kan nggak wajar banget. Saya coba bilang ke penyidiknya, saya ketemu benda ini. Masuknya dari mana saya nggak tahu karena kerongkongannya mulus. Saya bilang kerongkongannya sama sekali nggak ada luka. Gitu. Terus bisa ditanya, loh ini masuknya gimana dok? Ya nggak bisa dijelaskan, nggak ada tanda-tanda luka di sini. Tapi dapur ini agak membayangkan. Maksudnya gini, dia cerita, dokter cerita kan kita ngebayangin, oh ininya nggak luka, terus ini gini. Jadi kita nih ngebayangin posisi organ tubuh ini kan gitu. Serem banget ya. Aduh. Nah, selama ini sampai sekarang misalnya kasus yang paling susah untuk ditangani atau yang paling menarik lah. Kalau susah maksudnya gimana mas? Ya, perlu waktu lama lah untuk mengidentifikasi ini. Atau betapa sulitnya gitu. Berantai atau kecelakaan atau gimana? Susah diidentifikasi itu misalkan kita nggak tahu identitasnya siapa. Tapi saat itu jelas ada tanda tindak pidana. Itu beberapa kali saya dapat. Korbannya sih biasanya perempuan, tapi ada laki-laki juga gitu. Susahnya di situ karena untuk tahu siapa yang berbuat ini ke dia, kita harus tahu dulu dia ini siapa. Apalagi saat itu susahnya kan iktp juga masih proses. Jadi data yang namanya sidik jari itu kan belum kebanyakan belum terlalu banyak gitu mas ya. Itu jadi ya sulitnya akhirnya nggak ketahuan ini siapa dan otomatis nggak ketahuan juga gitu. Pelakunya siapa yang berbuat jahat ke dia. Gitu. Tapi kalau untuk otopsi atau forensik itu kalau jeda misalnya mayat ini tahu itu meninggal kayak kasus di Jakarta Barat tuh mbak, yang tahu-tahu tiba-tiba sekeluarga meninggal. Nah itu kita tahu dia meninggal berapa lama itu kayak gimana ya? Dia membusuk. Ada tandanya. Iya, kita lihat dari perubahan di tubuh jenazah setelah dia meninggal. Kita pakai ilmunya namanya tanatologi. Ya, ilmu itu kita mempelajari perubahan di tubuh jenazah setelah meninggal. Jadi, misalkan 24 jam pertama nih gitu. Oh, tanda pembusukannya baru ada hijauan di perut gitu. Nah, belum ada. Atau misalkan 2 jam pertama muncul kaku mayat di tangan. Terus misalkan dari 30 menit pertama muncul lebah mayat. Terus kita tekan nih lebah mayatnya. Lebah mayatnya hilang nggak dengan penekanan. Nah kita dari situ kita tahu kira-kira berapa lama. Susah nggak sih mbak berarti? Ya sebenarnya sih ya kita bayangin aja. Jadi saya dulu menganalogikannya misalkan lebah mayat nih. Kan lebah mayat itu sel darah merah kan di darah nih. Begitu jantung berhenti, pembuluh darahnya udah nggak bergerak lagi, itu kan otomatis darahnya akan berhenti mengalir. Saya bayanginnya kayak air pump. Ya air pump itu kan ada serpian pasir, ada apa segala macam. Begitu alirannya berhenti kan dia akan ngendap mengisi daerah yang paling rendah. Nah pembuluh darah kecil-kecil di sini gitu. Nah itu muncul lebah mayat. Nah, setelah jangka waktu tertentu, pembuluh darah kecil ini dia semakin kecil. Gitu. Jadi si sel darah merahnya itu terperangkap di situ.
Jadi mau kita tekan-tekan gini, itu nggak akan hilang lebah mayatnya. Tapi misalkan masih kurang dari jangka waktu tertentu, kita tekan gini, sel darah merahnya masih bisa naik gitu. Ingat Tapi kayak kalau gitu. untuk mempelajari ilmu kayak gini, ini kan salah satu dari ilmu kedokteran ya berarti Iya. ya. Nah, basicnya itu kita harus ngerti apa dulu nih? Ilmu ya kedokteran dasar sih, kayak anatomi, Berarti paling fisiologi. biologi mesti bagus ya? Iya, Ah, Pak. ini cocok sama kita. Udah. Anda juga tidak berharap yang biologinya jelek-jelek ya? Yang sering bolos. Jasmine ceritanya. Kasus Jasmine. Kasus Jasmine. Jasmine Violet. Oh, identifikasi. Iya. Ya. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian, ada model di luar negeri, ini kejadian di Amerika, model Playboy, majalah Playboy. Nah, dia tuh dibunuh sama suaminya. Ini korban perempuan. Korbannya perempuan. Model Playboy. Model Playboy. Namanya Iya. siapa? Biasanya apa? Jasmine Fiore. Oh, pasti tahu. Kejadiannya baru-baru ini. Iya, iya. Itu saya jujur si laki-laki ini jahat banget, Mas. Karena dia tahu dia sudah niat membunuh dan dia mau menghilangkan identitas istrinya. Itu setelah meninggal, tapi mudah-mudahan sih beneran meninggal ya, karena giginya semua tuh dicabutin supaya identifikasi gigi nggak bisa. Terus ujung-ujung jari ini dipotongin. Oh, karena sidik jari ya? Sidik jari nggak bisa ketahuan. Berharap ini tetap Mr. X, Mrs. X, sorry. Nah, waktu Apa? Jari kaki? jari kaki Tetap nggak, potongnya. tangan sini, karena kan orang nyarinya sini. Itu sampai sekarang nggak ketahuan ada di mana gigi sama jarinya. Nah, waktu diotopsi kan ketahuan si Jasmine ini dulu pernah pakai implan payudara. Nah, di implan payudara itu ada nomor serinya. Oh, Nah, oke. gitu pakai identifikasi, ketahuan pabriknya di mana. Terus oh nomor sekian ini dipesan sama dokter ini. Terus dokternya oh iya saya pernah pakai ini untuk saya pasang ke model namanya Jasmine Fiore. Akhirnya ketahuan. Itu menunjukkan nggak ada kejahatan yang sempurna. Itu kodenya itu ada di mana ya? Ada di dalam implannya gini kan, implan itu kan kayak jelly gitu yang saya pernah kasih lihat itu ada nomor-nomornya. Oh, itu implan yang mahal ya berarti ya? Ada kodenya kayak gitu. Kayaknya semua implan ada. Oh, sebenarnya semua implan ada? Kecuali yang asal suntik itu nggak ada. Oh, oke. Lo bisa tanya tuh model-model majalah itu tuh kode seri lo berapa? Ya orangnya nggak tahu. Oh, ini baru tahu loh ada kodenya kayak gitu, baru tahu kita. Ya kita kan lihat wow gitu dong. Iya, betul. Nah, kita tanyain gitu mereka bingung lagi. Tahu dari mana mas? Kodeku sekian. Tapi kalau dokter forensik itu harus ke TKP nggak sih Pak? Misalnya kalau ada kejadian? Kadang-kadang diminta. Atau cuman di rumah sakit aja? Misalkan kadang-kadang itu Perlu datang penyidik minta datang ke TKP itu ya untuk ngasih penilaian awal. Kira-kira nih ada indikasi tidak pidana nggak? Meninggal sudah berapa lama? Tapi ada yang bawa paranormal atau enggak? Belum, nggak pernah ada sih. Karena kita nggak tahu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kan banyak kasus kayak pembunuhan ya, pembunuhan yang pakai racun apa segala macam. Nah, tiap-tiap racun itu katanya ada ciri khas tersendiri ngenaknya kemana dan akan bengkaknya di mana gitu ya. Ya. Oh, oke. Yang paling susah nih untuk diidentifikasi itu racunnya apa biasanya? Racunnya kayaknya semua racun pasti akan ketahuan sih Mas dalam darah, pada misalkan diperiksanya di saat yang tepat dan jenazah ini tidak banyak dimanipulasi, ya pasti masih bisa dapat di darah ataupun di urin. Gitu. Oh. Maksud dari sini itu ya? cyanida itu Oh, itu bukan saya yang megang Mas, jadi saya nggak bisa. juga ya? Itu waktu itu yang megang Pak bukan, Reza Indragiri. nggak tahu saya siapa yang waktu itu tim otopsinya. Yang kalau sekarang yang megang Netflix. Kalau sekarang yang megang Netflix. Tanya. Tapi itu kan sampai sekarang walaupun udah diputuskan kontroversi ya. Mungkin hal-hal kayak gitu tuh. Nah, pernah nggak sih nanganin kasus yang setipe gitu kayak si kejadian si siapa namanya? Jessica ya. Nah, si Jessica kayak gini. Jadi ini udah diputuskan kayak gini bahwa ini diracun dengan ini, tapi kita nggak merasa meracun dengan itu dan masih banyak data-data yang kontroversial sebenarnya. Oh, kalau saya sih enggak, tapi yang pernah orang mohon maaf dibunuh ya dengan racun yang cyanida itu pernah saya tanganin. Iya.
Itu ya karena sakit hati antar keluarga. Tapi menariknya si korban ini dia seakan-akan pasang badan buat keluarganya. Karena saat itu targetnya satu keluarga. Nah, si korban ini itu entah kenapa yang pertama kali mengonsumsi minuman ini yang sudah dikasih racun. Begitu dia minum, dia muntah-muntah, dia sempat lari keluar, katanya sakit, dia jatuh, dia kejang-kejang, nggak lama meninggal. Nah itu kalau nggak ketahuan, otomatis kan setelah itu polisi datang kan, polisi datang, dievakuasi, terus dilakukan olah TKP. Ternyata semua makanan dan minuman di dalam kulkas, termasuk susu punya anaknya itu udah dikasih racun juga. Jadi nggak tahu si ibu ini benar pasang badan gitu. Dok, selama menangani tindak kriminal ya kita lihat, itu paling banyak yang dokter tangani itu motif apa sih? Paling banyak ya pokoknya harta sama asmara. Sakit hati ya? Sakit hati itu yang kan ada istilah apa, nggak ada yang bisa menandingi orang yang sakit hati karena asmara, perempuan yang sakit hati karena asmara. Makanya sakit hati loh. Ingat Sakit hati. Iya, itu rawan Pak. Samarin aja. Oke. Protes bilang Itu ada inisial. inisial. Ada kasus A nih misalnya. Gitu. Kita bisa menganalisa nih. Oke. Jadi pernah ada kasus ya si korban ini itu saya samarkan ya Mas untuk melindungi identitas korban dan keluarganya. Ngakunya itu tadinya salah paham antar dua sahabat gitu. Dua sahabatnya salah paham, terus yang si pelakunya ini membunuh dengan menggunakan pisau buah waktu itu. Agak ganjil sebenarnya, karena kok nggak ngelawan gitu. Nah, waktu datang ke tempat saya lihat pelakunya ini ya mohon maaf sedang mengenakan baju apa ya, cosplay, baju yang nggak wajar, baju senam perempuan, dan pelakunya ini laki-laki ya. Dan luka-lukanya agak ganjil sebenarnya, karena kalau misalkan kita berantem nih, ya teman kita amit-amit ya Pak, pisau gitu kan refleks kita akan ngambil. Kalau nggak akan ditangkis gini. Ini nggak ada luka di tangan sini, lukanya itu di kepala sini. Jadi pada saat diserang ini kemungkinan besar dia posisinya begini, peringkuk, dan itu laki-laki. Biasa kok nggak berani ngelawan gitu, dan kok sifatnya agak aneh gitu. Dan luka yang mematikan kan di sini. Pada saat dia lagi ngeringkuk begini, itu dilakukan kekerasan tajam di sini, dan itu yang buat perdarahan dan akhirnya meninggal. Dan ternyata ya memang ada konflik ya percintaan antara dua orang ini gitu. Wah, bisa membuat mutilasi berat. Yang begitu yang biasanya, Bang. Nah, kalau sekarang yang sedang ditangani apa? Lagi sedang berlangsung nih sekarang. Aduh, kok itu maaf saya nggak bisa cerita. Nggak boleh cerita. Masih penyidikan itu. Iya. Jadi sampai persidangan itu nggak boleh. Nah, kalau yang terakhir yang udah diputuskan dan sudah dipublish. Waduh, itu juga nggak boleh kasih. Kok ini soalnya harus melindungi identitasnya. Pernah nggak sih Dok menangani begitu ada kejadian mistis? Beberapa kali ya. Gitu. Ketempelan atau apa dibayang-bayangi atau seringnya yang ngeliat tuh justru orang lain. Kayak misalkan saya pulang gitu, dulu pernah ada anaknya tetangga saya, itu kan ya biasa saya pulang gitu, saya taruh mobil kan keluar, lepas tetangga saya lagi ngajak anaknya jalan-jalan. Terus tiba-tiba anaknya nangis gitu. Kok tumben ngeliat Tante Stefani kok nangis, kenapa? Enggak, itu ada adiknya serem banget gitu. Dan memang sebelum itu saya lagi nangani jenazah bayi yang digugurkan paksa sama ibunya. Nah, saya mikirnya kan ya udahlah mungkin entah anak ini memang peka, tapi yang penting kan saya udah melakukan tugas saya, udah saya otopsi, tugas saya selesai. Nah, besok paginya waktu saya mau ke kantor lagi,
Itu saya lihat di kaca mobil, itu ada bekas tapak anak kecil, telapak tangan gini di kaca depan. Gue cuma di film Itu saya masih positif thinking, mikirnya oh mungkin tadi ada anak tetangga di sini main-main gitu kan, biasa kan anak kan suka gemes tuh melihat ada debu digini-giniin. Terus saya ambil lap, mau saya lapin, loh kok nggak bisa? Ternyata tapaknya itu dari dalam mobil saya keluar. Dan mobil saya semalaman dikunci. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Sadar nggak sih ini kita syuting malam Jumat sampai tengah malam. Apa emang tahun ini Ada yang pulang rumahnya jauh lagi. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau dimintai pendapat terhadap misalnya ada kasus yang berjalan itu bisa nggak? Bisa, tapi paling saya nggak bisa bilang itu terjadi sama korban. Saya bilang yang misalkan kira-kira terjadi seperti ini, tapi ini mungkin tidak terjadi sama dengan kasus yang dimintai pendapat ini. Gitu. Kayak misalnya nih sekarang kan lagi rame yang mahasiswi itu katanya dipakai helium itu kan. Sedangkan itu kan disinyalir dia meninggal karena stres, terus apa segala macam. Sedangkan latar belakangnya dia ini kan juga orang yang cukup berada kan sebenarnya gitu. Nah, ini apa seberapa mungkin sih kejadian itu sebenarnya dan seberapa efek helium itu bisa kena di waktu itu kan saya juga langsung diminta nyari datanya gitu sama ada teman saya minta pendapatnya. Itu beberapa kali ada laporan kasus orang memutuskan untuk yang ngakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan helium. Dan itu caranya selalu hampir sama. Mereka pakai semacam tutup kepala dan menyambungkan helium itu ke dalam situ gitu supaya mereka sesak nafas. Nah, helium itu yang saya kagetnya lagi itu disebutkan ada orang beraninya bilang kalau helium itu metode mengakhiri hidup yang paling nggak sakit. Padahal itu bohong banget, nggak mungkin. Gitu. Dibilang ini emang yang ngasih metode itu pernah nyoba kan? Ya itu. Nah, saya mikirnya kan orang yang lagi stres ya mas, lagi stres gitu, dia mungkin browsing cara mengakhiri sendiri, terus dia ngelihat ada dengan menggunakan helium ini gitu. Padahal misalkan kita menghirup helium dalam jumlah besar, itu kan jadi paru-paru ini oksigen tuh jadi nggak bisa masuk ke pembuluh darah, gitu. Dan itu dia akan mengalami namanya fase asfiksia atau mati lemas. Dan itu ya dibilang cuman beberapa menit katanya, tapi itu sakitnya setengah mati. Jadi pertama kali dia mulai megap-megap, terus juga waktu paru-parunya mulai lumpuh, dia mulai kejang-kejang, udah pasti kesakitan. Walaupun ya beberapa menit, ya cobalah kita taruh tangan kita gitu di kompor panas, kesakitan beberapa menit kan rasanya kayak beraba-aba juga gitu. Makanya siapapun yang nulis kalau itu cara mengakhiri hidup yang mudah ya, itu jahat sekali sih saya bilang mas. Karena tapi gini, kan banyak orang yang membuat bercandaan dengan helium ya. Ya. Nah itu berarti bahaya dong sebenarnya. Sebenarnya sih enggak, karena kan suaranya jadi kecil gitu kan. Kecil jadi aneh gitu kan. Itu karena kan begitu helium itu masuk ke saluran nafas kan ada pita suara. Nah antara pita suara itu jadi lebih cepat karena di antara helium itu tekanannya kan rendah helium ini, makanya suara kita jadi lebih kecil gitu. Misalkan pakai balon gitu nggak apa-apa gitu ya. Asal begitu kita kadang-kadang bisa kita berlebihan udah mulai pusing. Nah itu tentunya bahaya. Berarti sudah masuk paru-paru dan oksigen yang masuk ke darah itu udah mulai rendah. Gitu. Jadi ya hati-hati kalau mau main-main pakai itu. Kalau hanya ke dalam kadar tertentu nggak bahaya lah. Gitu. Cuma kita mesti tahu kadarnya ini kan ya, masalahnya. Kan begitu pusing ya stop. Gitu. Jangankan helium, gue ngeliat dompetnya pusing. Sindrom BU itu. Udah pusing gua. Sindrom akhir bulan. Tapi untuk tindak kriminal ini dok, itu kebanyakan korbannya itu perempuan, pria atau anak-anak sih? Atau variatif atau nggak tentu sih mas. Tapi kalau di beberapa tempat ya paling sering itu bayi sebenarnya. Bayi yang digugurkan paksa
Ya seringnya sih si ibunya ini belum menikah, mungkin pacaran, terus berhubungan secara berlebihan. Pada saat terjadi kehamilan dia bingung. Akhirnya dia pakai obat aborsi yang diiklankan sebagai obat aborsi aman, gitu. Itu jangan Gitu. Padahal kan ya itu sama sekali nggak aman. Iya. Dan kadang-kadang ibunya meninggal juga loh, Mas. Oh, Saya pernah dapat juga kasus itu rahimnya sampai robek gara-gara kontraksinya terlalu kuat, robek dan bayinya nyangkut. Gitu. Salah satu yang korban yang setelah itu datengin saya juga. Nah, tapi kalau ini misalnya bicara tentang bayi dalam kandungan gitu. Ya. Ya, kalau misalnya ada korban kayak pembunuhan gitu. Nah, terus ibunya dibunuh, terus kondisi bayinya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, itu kan mati juga deh pada akhirnya. Oh ya, bayinya pasti akan mati juga. Karena begitu si ibu ini misalkan udah napasnya, jantungnya udah berhenti, kan darah tuh pasti akan prioritaskan ke otak. Iya. Nah, sedangkan anak ini, si bayi ini dia bergantung untuk yang namanya oksigen, darah ke ibunya dari tali pusatnya. Nah itu otomatis kan tali pusatnya stop. Ya, karena jantung prioritasin ke otak dulu. Gitu. Walaupun itu udah fase ke 9 bulan. Ya, fase berapa bulan pun. Oh. Dan pasti anak ini tuh yang diibaratkan dia meninggalnya kayak orang ditenggelamin. Pelan-pelan dan pasti kesakitan banget. Aduh, gua ngebayangin gimana ya. Jangan dibayar, itu jangan dilakuin. Banyak pindah tuh dari wartawan pindah. Dia kecelakaan aja, kepalanya ngantak, kecelakaan truk. Lu sering lihat juga ya, Mas? Iya. Kebanyakan kan kalau kita nyebutnya taruna ya, Mbak. Laka-laka. Oh iya. Yang ditemukan di kolong gitu kan, Iya, udah, aduh. Nah, itu pas dari awal nanganin kayak gini tuh merasa, maaf ya, Ya. ini kayak merasa kayak enek atau apa gitu nggak sih awal? Oh enggak sih, karena saya mikirnya ini sama aja kayak pasien hidup. Gimana pun keadaannya saya datang ke kita, kan saya sudah disumpah. Saya nggak boleh menunjukkan jijik, saya nggak boleh menunjukkan saya nggak suka dengan keadaannya ini. Tetap saya harus tangani. Jadi apapun keadaannya, untungnya saya nggak pernah merasa jijik, mual gitu, nggak sih. Sedih ya gitu kadang-kadang kalau tahu backstory-nya, tapi kalau jijik mual nggak. Ada etik ya, Dok ya. Ya. Tapi kalau kembali lagi, Dok, soal ini apa kejadian. Nah, ini masih bingung dan misteri. Itu ada suatu kejadian lah. Itu antara tembak menembak atau dibunuh itu gimana untuk bisa membedakan sih, Dok? Oh, kalau antara tembak menembak itu ya kita cuma bisa bilang kami menemukan peluru ini masuk ke tubuh dari arah mana aja gitu. Nah, tapi perkara peluru ini sebelumnya memantul atau gimana ya itu udah wewenang penyidik kepolisian dari olah TKP, rekonstruksi gitu. Jadi ya misalkan ditanya gitu, tahu arah tembakannya gimana? Kita nggak tahu arah tembakan. Yeah. Yang kita tahu arah peluru masuk ke dalam tubuh, terus keluarnya gimana salurannya. Oke. Gitu. Itu yang lagi ini, cuman kita nggak boleh nyebut kasusnya lah. Sebenarnya saya tuh tertarik sama salah satu yang pernah ditayangin juga sama dokter itu yang masalah apa namanya vampir pemakan Oh ya. itu sebenarnya apa sih itu sebenarnya? Tapi itu kejadian betul. Dianya nganggap si ratu ini bilang, oke kamu saya jadikan vampir, kamu akan hidup abadi asal kamu mau minum darah manusia. Dari penyidik juga langsung tahu informasinya gitu. Oh, orang ini kan ketemu ada beberapa materi yang menyangkut ke pornografi yang nggak wajar. Paling aneh itu karena gara-gara bercanda sih sebenarnya. Agaknya sepele gitu. Tapi saat itu marahnya berlebihan sampai si korban ini dipukulin ya. Mohon maaf sampai kepalanya hampir hancur. Itu pernah. Akumulasi biasanya Mas, kalau lagi ditanyain ternyata dia yang banyak stres yang menimpa dia gitu. Jadi istilahnya si bercandaan ini cuma
pemicunya sedikit langsung luar marah itu. Itu bahayanya memendam emosi itu. Selesai sampai sini. Kita buktikan.